implikasinya apa Pak terhadap bisnis yang ada untuk sawit Indonesia dan juga sawit dunia Pak dengan adanya kemenangan di WTO ini? Iya, baik. Ketika kami melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa di kantor DPP Apkasindo di Jakarta, ada hal yang menarik. Ini dia Oke, yang mungkin orang banyak tidak tahu. Jadi yang mereka persoalkan itu adalah hanya ketika minyak sawit digunakan untuk energi. Kalau untuk kebutuhan food, konsumsi makanan, mereka tidak mempermasalahkan. Nah, jadi ini yang cukup menarik. Kenapa mereka mempermasalahkan minyak sawit digunakan untuk energi? Karena negara mereka juga adalah produsen, 27 negara anggota Uni Eropa adalah salah satu produsen daripada minyak nabati selain sawit. Nah, kalau dilihat dari segi persaingan ini, yang mereka sudah lama melakukan penggunaan energi, menggunakan biji-bijian selain sawit, masuk minyak sawit Indonesia, tentu ini akan mengakibatkan kekalahan atau terjadinya inflasi di negara-negara mereka karena masuk minyak sawit yang lebih murah. Nah, implikasinya apa? Ya kita harusnya melihat permasalahan sawit Indonesia itu sudah selesai. Permasalahan sawit Indonesia yang selalu dikonotasikan dengan isu-isu lingkungan sudah selesai. Kenapa? Karena yang paling berat, ibaratnya kalau penyakit yang stadium 4 aja sudah dikatakan clear, apalagi yang stadium 1 ataupun masih indikasi seperti yang banyak diributkan Indonesia. Implikasinya kepada ekonomi Indonesia, kalau kemenangan WTO itu adalah ekspor minyak nabati kita kepada luar negeri, sebenarnya nggak banyak. Implikasinya langsung ya, kita tidak merupakan salah satu negara pengekspor minyak nabati CPO atau namanya minyak untuk bahan energi yang berasal dari CPO, kita tidak terlalu banyak. Tetapi implikasinya penting adalah pengakuan dunia kepada minyak sawit Indonesia bukan merupakan berasal dari tanaman yang berisiko tinggi. Itu poin penting. Kalau kita lihat dari produksi minyak energi kita dari sawit, kita saja pas-pasan apalagi dengan program Presiden Prabowo yang B40. Kita ngos-ngosan loh sekarang untuk menyediakan bahan baku B40. Coba dengan kebijakan Permendak 02 2025. Itu menandakan kita butuh bahan baku yang cukup banyak untuk energi berbasis kelapa sawit. Sekali lagi saya sampaikan, poin penting yang kita ambil dari menang WTO ini adalah dunia mengakui bahwa minyak sawit bukan masuk dalam kategori berisiko tinggi. Jadi kalau kita melihat juga perjalanan panjang 2019 itu bukan perjalanan yang singkat. Banyak energi pikiran dan ya apa namanya ketergantungan nasib kami petani sawit terhadap gugatan tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan gitu. Alhamdulillah Kalau Pak saya ya. melihat justru ini harusnya koreksi kepada Indonesia gitu loh. Apa yang harus dilakukan ke depan gitu. Mm-mm. Kira-kira Pak kalau melihat trajektori ke depannya untuk industri kelapa sawit di Indonesia seperti yang tadi Anda sampaikan ini justru menjadi suatu titik introspeksi bagi Indonesia apa yang harus dilakukan ke depan. Menurut Anda poin-poin utama apa Pak yang harus dibereskan atau harus menjadi perhatian utama Iya, pelaku industri kelapa sawit di Indonesia ke depannya dan mungkin apa yang bisa dikerahkan oleh pemerintah untuk iya, semakin memberikan regulasi yang mendukung industri ini Pak tentunya. iya. Jadi ini yang saya bilang tadi, kemenangan itu WTO terkait energi hijau. Itu nggak ada kecil itu. Itu apa? Kita nggak banyak ngekspor kok energi. Saya bilang tadi, Duta Besar Uni Eropa mengakui kami hanya protes jika Indonesia menggunakan minyak sawit untuk energi. Dalam hati saya, apa urusan loh? Kan gitu. Nah, tetapi itulah politik dagang dengan menggunakan isu lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan momentum ini menjadi introspeksi diri. Yang pertama adalah menyelesaikan sangkarut tentang klaim-klaim kawasan hutan yang tidak lagi berhutan. Itu yang paling penting. Sepanjang kita tidak menyelesaikan itu, maka akan muncul gugatan-gugatan baru dengan model-model yang berbeda, dengan tipologi-tipologi yang berbeda. Sepanjang kita nggak menyelesaikan itu, kita harus melihat kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah momen penting. Kalau kita tidak menyelesaikan itu, apa masalah? Nah, seperti saya bilang akan muncul gugatan-gugatan baru. Yang kedua adalah semua regulasi yang negatif terhadap sawit, yang produk domestik, artinya peraturan dalam negeri, kita harus mengevaluasi ulang. Jangan dunia sudah mengakui sawit Indonesia tidak beresiko tinggi, tidak berasal dari deforestasi, malah regulasi Indonesia yang mengatakan itu deforestasi. Nah, ini yang harus kita lakukan melalui perbaikan-perbaikan. Nah, Bapak Presiden Prabowo pada beberapa waktu yang lalu, 30 Desember, sudah mengatakan bahwa sawit itu sangat dibutuhkan dunia dan Indonesia adalah salah satu pensuplai minyak sawit kepada 160 negara di dunia ini. Kita harus melakukan beberapa terobosan. Saya sangat setuju dengan statement Pak Prabowo dan ini
menggambarkan bahwa akhir daripada perseteruan antara isu lingkungan yang selalu dikedepankan melawan isu kebutuhan pangan dan ekonomi Indonesia. Nah, ketiga, apa yang harus dilakukan Indonesia? Segera bentuk itu namanya Badan Otoritas Sawit Indonesia atau nama sejenis yang langsung di bawah presiden, sehingga tidak banyak kementerian lembaga yang cawe-cawe ngurusin sawit. Coba perhatikan saat ini, semua ngurusin. Sebentar lagi menteri apa namanya peranan wanita pun campur lagi tentang sawit ini. Akhirnya stakeholder sawit merasa ini beban, padahal pemerintah negara membutuhkan bahwa sawit ini bisa menjadi lebih kencang larinya membantu Ya. ekonomi Indonesia. Kalau ada yang kurang, itu harus kita perbaiki. Tidak usah kita lagi melihat jauh ke belakang. Tapi kita harus melihat bahwa badan otoritas bisa mewadahi semua kepentingan sawit untuk ekonomi Indonesia, untuk membantu pemerintah Presiden Prabowo memutar roda ekonomi pemerintahan ini yang sedang dipimpin beliau gitu.